Halo semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang if. Tapi kali ini kita langsung masuk ke proses pembuatan rumus if-nya. Yang pertama, kita belum masuk ke if yang berganda-ganda, ya, atau lebih kenalnya kalau di internet itu adalah if bertingkat, ya. Kita belum masuk ke situ, tapi kita masih if yang tunggal. Seperti apa if tunggalnya? Seperti apa soalnya? Seperti apa kita memasukkan rumusnya ke dalam Microsoft Excel? Langsung kita praktekkan saja. Oke. Di sini saya sudah punya satu contoh soalnya, ya, yang di sebelah kiri. Di sini ada label nama, ya. Di sini ada label penanganan. Di sini ada label biaya persalinan. Datanya cuma ada 3, ya. Datanya cuma ada 3 nih, 1, 2, 3, ya. Nah, bagaimana ketika kalian di dalam mengerjakan nanti, kalian cukup mengetikkan satu saja. Kalau datanya misalkan ada 50, tenang aja. Kalian gak usah panik, kalian gak usah marah-marah, kalian gak usah emosi karena soalnya kok banyak banget. Enggak, karena saya juga sudah menjelaskan, dicek materi-materi yang sebelumnya bagaimana mengerjakan untuk ke bawah, ya, ke bawah dalam artian itu bentuk rumusannya sama semua ke bawah. Nah, itu sudah pernah kita pelajari. Nah, kali ini kita hanya memasukkan satu aja nih di sini, jadi nanti bisa mengerjakan ke bawah langsung, ya, nggak sampai 2 detik kok ini nanti. Terus kita juga pakai rumus if yang kemarin sudah kita pelajari, ya. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini namanya Wastini, penanganannya oleh dokter, biaya persalinannya ditanyakan. Ya, begitu juga dengan si Amis, begitu juga dengan si Jinjit. Nah, di bawah sini ada ketentuannya. Jika penanganannya oleh bidan, maka biaya persalinannya Rp750.000. Yang berikutnya, jika penanganannya oleh dokter, maka biaya persalinannya Rp1.000.000, ya. Nah, rumus if yang kemarin sudah kita pelajari, ini akan kita pakai pada hari ini. Sel uji itu kemarin sebagai patokan, ya kan? Ingat, sebagai patokan. Kemarin sudah kita pelajari dan kalian sudah mengerjakan tuh tugasnya. Kalian cuma diminta apa kemarin? Menuliskan jika bla 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 maka bla bla bla. Jika bla 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 maka bla bla bla. Ya kan? Buat sebanyak berapa kemarin? 3 apa berapa, ya? Nah, dari yang kemarin sudah kalian pelajari, biar lebih paham lagi, langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Nih, kita langsung masukkan. Jika penanganannya oleh bidan, maka biaya persalinannya Rp750.000. Di sini ada sel uji, ada kondisi benar, ada kondisi salah. Hanya 3 komponen saja nih yang kita pelajari, ya. Tapi nanti di dalam sel uji ini ada banyak banget, mulai dari sel, ya, sel patokannya, terus ini nilai selnya, ya, harus berapa. Nah, itu kita pelajari juga. Gampangnya untuk menentukan sel uji itu bagaimana? Gampangnya seperti ini. Sel uji dilihatnya di ketentuan yang pertama, ya. Yang ini abaikan dulu. Kalian jangan gagal fokus. Sel uji lihatnya di bagian ketentuan yang pertama. Nah, biasakan jangan lompat-lompat bacanya. Dari yang ketentuan pertama dulu. Jika penanganannya oleh bidan, maka biaya persalinannya 750.000.
Sel ujinya yang mana? Supaya kalian lebih gampang pemahamannya ya. Karena nanti ketika kalian menemukan soal, ketentuannya itu pasti ada jika, maka, jika, maka, jika, maka. Nah, gampangnya begini. Setelah kata jika, ya, setelah kata jika, nih yang ini nih, setelah kata jika, berarti mulainya dari sini ya. Dan sebelum atau sampai, sebelum, maka, ini adalah sel uji. Ya, jika, setelah jika dan sebelum kata maka, ini adalah sel ujinya. Berarti sel ujinya apa? Penanganannya oleh bidan. Nih, kalian tuliskan dulu biar kalian nggak pusing. Ya, sel uji penanganannya oleh bidan. Lanjut yang berikutnya. Sekarang kita menentukan kondisi benarnya. Kemarin ingat yang di bagian pertama ini pasti kondisi benar. Ya, ini pasti kondisi benar. Di bagian kedua, ya, di bagian kedua, selama sel ujinya masih sama ya, sel ujinya masih sama nih, penanganannya, ya, ini berarti masih satu kesatuan. Kondisi salahnya itu yang selalu di bagian yang kedua atau bagian akhir, itu pasti kondisi salahnya. Jadi awalnya ini adalah sel uji. Penanganannya oleh bidan ini adalah sel uji. Setelah kata maka di ketentuan pertama itu adalah kondisi benarnya. Maka biaya persalinannya 750.000. Berarti ini adalah kondisi benar, bukan kondisi salah. Ya, kondisi salahnya yang mana? Kondisi salahnya adalah yang di ketentuan kedua setelah kata maka. Berarti ini. Maka biaya persalinannya 1 juta. Itu kondisi salahnya. Oke. Pahamin dulu. Ya, kalau kalian sudah dapat sel ujinya yang mana, kondisi benarnya yang mana, kondisi salahnya yang mana. Nah, sekarang baru kita masukkan nih ke dalam sebuah rumus. Sel uji penanganannya oleh bidan. Nah, di sini kita bahas sel uji ya. Di sini di dalam sel uji ya, di dalam tulisan ini tidak ada kata-kata lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Maka nanti kalian harus menggunakan sama dengan. Nah, kalian nanti akan tahu tuh saat kita nanti menuliskan rumus. Jadi di dalam sel uji kalau ada kata-kata misalkan seperti ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau ada kata-kata lebih besar, kamu menggunakan lambang seperti ini. Oke? Kalau lebih kecil, kamu menggunakan lambang seperti ini. Silahkan lihat di keyboard kalian ya. Untuk menggunakan tanda ini dan tanda ini itu ada di sebelah kanan dari tombol M atau huruf M. Nah, supaya bisa membentuk lambang seperti tadi, kalian sudah ketemu ada tombolnya ya. Itu kalian tekan shift dan tekan tombolnya. Yang atas juga nih, tekan shift, tekan tombolnya lebih besar. Ya, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Lebih besar sama dengan. Lihat baik-baik kalimatnya, lebih besar sama dengan. Berarti nanti kalian di sini menggunakan lebih besar, oke. Lalu kalian tambahkan dengan sama dengan. Ya, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil, ya sudah kebalikannya. Lebih kecil sama dengan.
Oke ya. Nah, untuk contohnya yang ini nih, contohnya misalkan begini. Jika penanganannya lebih besar dari bidan, misalkan, berarti nanti ada penggunaan lambang lebih besar di sel uji. Ya, begitu ya. Tapi nih pengecualian. Kalau kalian di dalam kalimat sel ujinya tidak menemukan kata-kata lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kalian menggunakan lambang sama dengan. Nah, maksudnya begini. Sama dengan. Nah, ya. Kalian gunakan lambang sama dengan. Oke. Ini khusus untuk yang di dalam sel ujinya, ya, di dalam sel uji. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Penanganannya. Ya, penanganannya. Untuk rumusnya berarti kalau penanganannya ini bagaimana? Begini, kalian jangan bingung. Di sini jika penanganannya oleh bidan. Nah, di sini sel ujinya penanganannya oleh bidan. Ketika kalian masukkan ke dalam rumus, kalian kan mencari biaya persalinan kan? Ya kan? Di sini maka biaya persalinannya kalian ingin mencari ini. Berarti sama dengan IF kurung buka logical test sel uji. Di sini kalian jangan tuliskan penanganannya oleh bidan. Jangan, ya. Komputer nggak akan ngerti nih maksud kalian apa. Terus bagaimana dong? Nah, penanganannya ini kalian rubah dulu dalam bentuk rumus, oleh bidannya juga dalam bentuk rumus. Bagaimana? Seperti ini. Sekarang kalian lihat penanganannya. Di dalam tabel ini ada nggak label penanganan? Ini label nama, ini label penanganan. Nah, berarti ini. Yang ini, Pak. Salah. Kenapa salah? Oke. Bagian label, ya. Bagian label tidak bisa dipakai untuk rumus. Oke. Label ini hanya untuk menandakan. Oh, berarti kalau di sini nama, berarti ini ke bawah adalah nama. Ya. Berarti ini ke bawah terus. Kalau datanya banyak ya berarti kolom ini adalah kolom nama. Kolom ini adalah kolom penanganan. Kolom ini adalah kolom biaya persalinan. Begitu ya. Jadi di sini jangan pakai si labelnya, tapi pakai datanya. Datanya yang mana? Datanya yang ini. Loh, kok yang ini? Lah kan di sini oleh bidan. Kalian jangan lihat oleh bidannya, tapi kalian lihat dulu pertamanya, penanganannya. Kalian sudah ketemu labelnya, kalian ingin cari ini, maka datanya harus ini. Ya, harus yang ini, gak boleh ini. Kenapa? Karena nanti jadi kacau. Ya, kalian gak boleh yang ini, tapi yang ini. Karena kalian ingin mencari biaya persalinan si Wastini, ya. Oke ya. Jadi kalau kalian nanti pakainya yang ini, kalian bisa bayangkan Wastini ditangani oleh dokter, ya kan? Wastini ditangani oleh dokter. Tapi biaya persalinannya berapa kalau dokter? 1 juta. Nah, kalian Wastini penanganannya oleh bidan. Biaya persalinannya berapa? 750.000 dong. Lah, ya. Maka nanti datanya akan kacau. Kalian jangan lihat bidannya, tapi lihat dulu data pertamanya. Kalau kalian mau ngisi di sini, maka datanya ini. Kalau kalian mau ngisinya si Amis, berarti datanya jangan si Wastini, tapi datanya si Amis. Kalian mau ngisi si Jinjit, maka pakainya bukan D7 tapi pakainya D8. Begitu seterusnya.
ya. Tapi karena kita mau ngisi yang satu dan kita nanti akan pakai cara yang cepat, kalian kliknya yang ini, datanya si Wastini, biar biaya persalinannya Wastini ketahuan, ya. Nih, setelah kalian penanganannya sudah, nih D6 ini adalah penanganannya. Sekarang oleh bidan. Nah, di sini ada nggak kata-kata lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kalian tuliskan sama dengan. Tuh. Oke ya. Nah, berikutnya kita masukkan oleh. Enggak. Kita masukkan bidan. Ya, bidan. Ingat, materi kita yang sebelum-sebelumnya itu ada tentang tipe data. Ada tipe data numerics, ada tipe data teks, ya kan? Nah, di dalam penulisan rumus if, kalau datanya, ingat ya, datanya itu keseluruhannya ini nih keseluruhannya. Kalau datanya ada yang menggunakan teks, maka dia harus diapit menggunakan tanda petik 2. Harus diapit menggunakan tanda petik 2, petik 2. Contohnya bagaimana tuh? Nah, seperti ini. Kamu ingin menuliskan kata bidan, ya. Sekarang kita tinggal menuliskan kata bidan. Kita masih belajar sel uji. Petik 2. Oke. Bagaimana tuh cara membuat petik 2? Shift, dan kalian lihat tuh di sebelahnya L. Lalu di sebelah kanannya lagi ada titik 2, titik koma. Di sebelah kanannya lagi ada tanda petik 2 dan petik 1. Supaya bisa jadi petik 2 langsung, shift, tombol itu dipencet. Bukan begini ya, petik, bukan ya, bentuknya sama, tapi ini akan jadi salah nanti. Bukan petik, tapi petik 2 langsung. Ya, oke. Kalau sudah, tuliskan kata bidan. Lah, dokter di sini. Abaikan ya. Oke, abaikan. Kita masih mau memasukkan yang ketentuan pertama nih, bidan. Di sini bidan ya. Jangan dilihat di sini dokter bidan, jangan ya. Petik bidan sesuai dengan yang awal tadi kita sudah buat ya, yang sudah kita tentukan. Kalau bidan sudah, petik 2 lagi. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kalau datanya teks, maka harus diapit menggunakan tanda petik 2 dan petik 2. Ya kan? Nah, sekarang kita sudah selesai memasukkan sel uji. Nih, kita udah selesai masukin sel uji. Dari bahasa penanganannya oleh bidan, kita rubah ke dalam sebuah rumus menjadi D6 sama dengan petik bidan petik. D6 didapat dari mana? Didapat dari penanganan. Data pertamanya D6. Sama dengan dari mana? Sama dengan adalah tanda hubung yang sudah kita bahas tadi. Petik, ini dari mana petiknya? Di sini nggak ada petik. Petik digunakan kalau datanya berupa teks. Ini kan bidan. Bidan kan teks, ya. Nah, kalau angka seperti ini, nanti angka tidak menggunakan tanda petik. Ya, yang menggunakan tanda petik 2 atau diapit tanda petik 2 hanyalah untuk yang teks, data teks. Oke, lanjut. Sel uji sudah. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi benar. Sebelum masuk ke kondisi benar, di sini ada tanda pisahnya, ya. Tanda pisahnya titik koma. Di sini juga titik koma, di sini titik koma. Sesuaikan dengan komputer kalian. Kalau komputer kalian di sini saat kalian tuliskan sama dengan if kurung buka, di sini munculnya adalah koma, maka kalian harus pakai koma. Oke, jelas ya. Tapi berhubung komputer saya di sini pakainya titik koma, maka saya titik koma. Nah, sekarang bagian yang value if true ini sudah terbold atau sudah tebal. Artinya sekarang kita tinggal memasukkan value if true-nya.
value if true-nya itu yang mana? Nih, kondisi benar nih ya. Setelah kata maka, itu adalah kondisi benarnya. Yang bagian pertama lo ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan. Berarti masukinnya biaya persalinannya. Nggak pakai itu ya. Kondisi benarnya kalian tinggal masukin Rp750.000, tapi RP-nya jangan dimasukin, nggak pakai titik juga. Jadi kalian tulis angkanya aja 750.000, nggak ada titik, nggak ada RP-RP-an ya. Nanti untuk RP-RP-an atau titiknya nanti kita ada di format cell. Dulu pernah kita pelajari kan? Nah, itu akan kita pakai. Lalu yang berikutnya, Pak, kok di sini nggak pakai tanda petik 2? Tanda petik 2, ingat, itu dipakai untuk data teks. Sedangkan di sini ini adalah data numerik, ya kan? Nah, berarti numerik tidak perlu menggunakan tanda petik 2 atau diapit tanda petik 2 ya. Lanjut, value if true-nya sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan untuk yang kondisi salah. Kita pisahkan dulu dengan tanda pisah ya, titik koma. Sekarang masuk ke value if false, kondisi salah. Kondisi salahnya berapa? Biaya persalinannya 1 juta. 1, 2, 3, 2, 3 ya. Sudah deh. Kalau sudah, jangan lupa ada kurung tutup, kurung tutup. Nah ya, kalau sudah, enter. Walah, Wastini penanganannya oleh dokter, biaya persalinannya 1 juta. Nah, kalau kalian bisa melihat, mungkin kalian akan bingung. Di sini bidan, di sini dokter, tapi di sini 1 juta. Harusnya bidan 750 dong. Kok 1 juta? Nah, di sini kan tadi kondisinya begini. Kalau diceritakan, kalau penanganannya oleh bidan 750. Nah, selain oleh bidan, penanganannya 1 juta. Seperti itu ya. Jadi yang penanganannya oleh dokter ini nggak perlu dituliskan lagi di dalam rumus. Ini adalah kondisi benarnya dan ini langsung kondisi salah. Komputer udah tahu ya, karena di sini cuma ada 2 kemungkinan, cuma ada bidan dan dokter. Kalau bidan tadi 750.000, ya selain bidan udah pasti dokternya 1 juta. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau ini ditarik ke bawah bisa nggak? Bisa ya. Ini ditarik ke bawah bisa pakai cara cepat yang kemarin sudah kita pelajari. Tuh, jinjit oleh bidan 750.000 ya kan? Bener kan? Tuh, bidan 750.000. Kalau kalian perhatikan lagi nih, ini kan di E6 ya, E6. Nah, di sininya D6, penanganan D6. Nih penanganannya. Sedangkan yang untuk si Amis tuh otomatis jadi D7. Untuk yang ini otomatis jadi D8. Selebihnya sama. Kamu mengerjakan tadi tarik ke bawah nggak nyampe 2 detik kan? Nah, setelah ini semua selesai, bagaimana untuk merubah ininya? Nah, ini kan kemarin kita sudah pelajari. Tinggal kalian blok, klik kanan di dalam tabel yang ingin kalian rubah, format cell, lalu kalian rubah ke dalam currency. Decimal place-nya kalian lihat di sini tidak ada koma 00, maka decimal place-nya 0. Simbolnya di sini menggunakan rupiah, maka rupiah. Kalau sudah, oke. Wala, ya. Di sini nulisnya angka doang, tapi di sini keluarnya sudah ada RP-nya. Ya, seperti itu.
Itulah namanya belajar. Mudah-mudahan videonya tidak di skip dari awal sampai akhir biar kalian lebih paham. Terlihat sulit, tapi kalau kalian ikuti stepnya dari awal tadi, kalian ikuti pembelajarannya dari awal tanpa di skip, saya yakin banget kalian pasti ngerti. Ya. Terima kasih anak-anak yang pintar, terima kasih anak-anak yang semangatnya luar biasa. Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajarnya dan tetap sehat. Bye-bye.